Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Iya, masih masalah Pilpres dan masih masalah Pak Anies Rashid Baswedan. Iya, karena minta Heru Budi tak gengsi benahi JIS warisan Anies demi Piala Dunia U17. Golkar angkat bicara tuh. Golkar bilang yang penting jangan diobok-obok tuh JIS itu. Ya, silakan jangan gengsi untuk merenovasi, tetapi jangan diobok-obok gitu. Kemudian ada yang paling menyentil sekali, seolah-olah saya lihat sebagai ya sedikit pertahanan kuat dari Pak Anies melalui Gez Khalifah. Itu JIS disebut tak sesuai standar dan akan direnovasi. Gez Khalifah bilang karena dibangun di eranya Pak Anies Baswedan. Seandainya JIS itu dibangun era di luar dari eranya Pak Anies, mungkin itu sudah dikatakan sudah layak atau sudah sesuai dengan standar FIFA itu. Nah, ini yang menarik, ini yang harus kita bahas lebih lanjut kawan-kawan mengenai JIS ini yang katanya tidak memenuhi standar FIFA, makanya harus direnovasi dan sebagainya. Itu terkhusus masalah parkiran ini, saya juga lihat beberapa komen-komen dari warganet mengenai parkiran JIS yang ingin diperbesar sehingga menjadi polemik tersendiri di wilayah itu. Coba kita bahas lebih dalam lagi. Di awal, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Bacho itu meminta penjabat Gubernur DKI yakni Pak Heru Budi Hartono segera melakukan perbaikan pada Jakarta International Stadium itu. Hal ini dinilai perlu dilakukan itu demi memuluskan stadion warisan ex-gubernur yakni Pak Anies Rashid Baswedan itu sebagai salah satu venue itu Piala Dunia U17 2023. Karena itu Pak Bacho berpesan agar Pak Heru tak gengsi mengupayakan JIS jadi venue Piala Dunia U17 meski merupakan warisan Pak Anies. Menurutnya Pak Heru tak boleh egois dan harus mengutamakan kepentingan masyarakat itu. Pak Bacho pun meyakini PT Jakarta Propertindo itu selaku pengelola JIS bisa melakukan perbaikan sesuai catatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Terkait akses penonton yang katanya itu dan pintu JIS itu yang harus dibenahi katanya. Namun ia meminta tak ada pihak yang mengaitkannya dengan isu politik. Ya, lagi-lagi seperti itu. Pak Jokowi juga bilang jangan kaitkan dengan isu politik, tapi Pak Jokowi sendiri yang kaitkan itu. Nah, asal jangan diobok-obok saja secara politik pas orang lagi kerja, yang kacau biasanya begitu itu. Seperti itu ucapan dari Pak Bacho dari fraksi Golkar itu. Lebih lanjut, Pak Bacho pun mengaku cukup senang dengan wacana menjadikan JIS sebagai salah satu venue Piala Dunia U17 2023. Ia berharap nantinya penonton bisa meramaikan ajang olahraga internasional itu. Kita semua wajib dukung dong, semua membludak yang nonton itu, supaya dunia tahu bahwa Indonesia itu juga pecinta gila sepak bola itu pungkasnya. Kemudian, bahasan renovasi JIS warisan Anies itu. Pak Heru Budi sebelumnya menyebut pihaknya masih akan membahas lebih lanjut soal menjadikan JIS sebagai venue Piala Dunia U17 itu. Nantinya akan ada pengumuman mengenai keputusan ini pada pekan depan gitu. Namun ia tak merinci apa saja yang menjadi faktor pembahasan sejumlah pengambilan keputusan dilakukan. Ia juga tak menyebutkan kapan pastinya hari pengumuman itu. Jadi ini juga yang menjadi berita-berita yang simpang siur. Kenapa? Ya, JIS itu kan belum tentu juga digunakan, tetapi goncangan isu-isu itu sudah semakin membludak. Ini yang paling utama, masalah lahan parkir yang katanya sempit. Beda memang konsepnya Pak Anies. Pak Anies mengharapkan penonton yang datang itu berupaya untuk tidak memakai kendaraan pribadi. Kenapa? Karena dengan tidak memakai kendaraan pribadi, maka otomatis tingkat
kemacetan itu berkurang gitu. Jadi ya bisalah pakai kendaraan umum dulu sedikit, kemudian sedikitnya kalau tidak sampai cukup jalan kaki dan sebagainya. Jika dekat ya silahkan bersepeda dan sebagainya. Itu kan alternatif seperti itu sebenarnya yang menjadi konsepnya Pak Anies dalam pembangunan stadion itu gitu. Jadi banyak juga stadion-stadion di luar negeri yang memang konsepnya juga sedemikian, lahan parkirnya itu kurang karena mereka menginginkan agar warga yang datang cukup berjalan kaki, cukup bernaik sepeda, cukup memakai kendaraan umum. Memang jika kendaraan umumnya tidak sampai mengakses ke sana, ya tapi setidaknya bisalah ketika kendaraan umumnya stop, ya mungkin beberapa meter lagi ke stadion itu jalan kaki tidak jadi masalah itu. Jadi seperti itu untuk mengurangi tingkat kemacetan di ibu kota negara. Seperti itu konsepnya Pak Anies yang mungkin tidak dipahami oleh Pak Jokowi dan PSSI sehingga harus direnovasi lagi itu. Kemudian GIS Khalifah ini yang menarik ini. GIS disebut tak sesuai standar, akan ada renovasi itu. Kemudian GIS Khalifah komen karena dibangun di eranya Pak Anies Baswedan itu. Jadi mantan komisaris Ancol ini, GIS Khalifah, merasa heran Jakarta International Stadium ingin direnovasi meskipun telah melampaui standar FIFA katanya. Bila menggunakan standar FIFA, maka GIS melampaui dari standar FIFA, ucap GIS Khalifah itu. Namun kata GIS, Pak GIS ini bilang, jika dilihat dari standar politik PSSI, maka GIS memang belum layak untuk menggelar pertandingan internasional. Jadi seperti itu kalimatnya Pak GIS Khalifah ini. GIS belum bisa dilaksanakan pertandingan internasional jika menggunakan standar politik PSSI karena dibangun di eranya Pak Anies Baswedan, seperti itu ucapannya. Nah sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Dito itu menyebut jika Presiden Joko Widodo ingin Jakarta International Stadium direnovasi sesuai standar. Yang ditakutkan sekarang jangan sampai GIS ini, Jakarta International Stadium ini, dijadikan seperti Formula E gitu. Kemudian dikasih pembenahan sedikit, dikasih gincu sana sini, kemudian diresmikan lagi, kemudian pas peresmiannya itu tidak diundang Pak Anies, itu kan ngaco itu. Jadi saya pikir itu yang harus kita hindari kawan-kawan ya, karena sekali lagi Pak Jokowi harus diingatkan dengan ucapannya sendiri bahwa jangan mensangkut pautkan politik dengan olahraga itu. Pasalnya ada sejumlah catatan yang diberikan FIFA terkait kelayakan GIS sebagai tempat digelarnya Piala Dunia U17 itu. Sementara itu, Pak Dito menyebut pemerintah masih terus membahas opsi GIS untuk dijadikan venue Piala Dunia U17 itu. Nah ini yang harus kita lihat bahwa Pak Dito menegaskan Presiden Jokowi ingin agar 22 stadion di Indonesia bisa digunakan kapanpun. Adapun Piala Dunia U17 rencananya akan digelar pada November 2023. Jadi ya berdekatan dengan pendaftaran Pilpres itu. Jadi menarik sekali lah untuk kita nantikan semua itu. Jadi bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai GIS yang katanya ingin direnovasi lagi nih, padahal standarnya menurut GIS Khalifah itu sudah standar FIFA katanya. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal itu? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.